Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Kamis 29 Oktober 2020, kami ingin mempresentasikan PowerPoint dengan judul Pengukuran Output Nasional dan Pendapatan Nasional. Kami dari kelompok 9, Prodi Akuntansi S1, kelas 01 SAKP 008, Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilia. Nama saya Titik Kasih Murni Zanuku. Nama saya Nur Hikmah. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Sugianto SE, MM, CMA, CFRM, CT, CHP. Terima kasih telah mempersilahkan kami untuk presentasi pada hari ini. Dalam presentasi kali ini, kami ingin akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, perhitungan GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua, GDP nominal dan GDP real. Yang ketiga, perhitungan GDP dan indeks harga konsumen. Yang keempat, batasan konsep GDP. Yang kelima, GDP kesejahteraan sosial. Yang keenam, terdapatnya the underground economy. Yang ketujuh, GDP atau GNP per kapita. Yang kedelapan, konsep GDP hijau atau green GDP. Next. Perhitungan GDP atau Gross Domestic Product merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Yang termasuk ke dalam perhitungan GDP yang pertama, barang jadi, yaitu baju, pulpen, guci, lemari, dan lain sebagainya. Yang kedua, jasa, seperti dokter, guru, potong rambut. Yang ketiga, barang legal, yaitu barang yang dapat izin untuk digunakan dan diperjualbelikan. Yang keempat, barang yang diproduksi hanyalah yang di dalam batas wilayah Indonesia saja. Adapun beberapa produk yang tidak disertakan dalam perhitungan GDP. Yang pertama, produk yang diproduksi dan dijual secara ilegal. Contohnya itu seperti narkotika atau senjata-senjata terlarang yang dijual yang tidak menggunakan izin. Nah, itu tidak termasuk ke dalam perhitungan GDP. Yang kedua, barang yang sudah terpakai atau barang bekas. Yang ketiga, output yang diproduksi dari luar negeri. Yang terakhir, barang yang diproduksinya dikonsumsi sendiri tanpa dijual, seperti hal contohnya ibu rumah tangga yang menjahit baju dan digunakan sendiri. Dalam perhitungan GDP, ada 3 cara melalui pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi. Adalah perhitungan berdasarkan dari jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah jangka waktu tertentu. Di Indonesia menggunakan klasifikasi lapangan usaha atau sektor. Fokus pendekatan ini adalah menghitung nilai akhir barang dan jasa untuk semua sektor atau lapangan usaha. Sektor-sektornya meliputi pertanian, peternakan, kehutanan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, air dan pengolahan, sampah dan limbah, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Jadi, pendekatan produksi ini yang dinilai adalah nilai rupiahnya, bukan kuantitasnya dari barang dan jasa akhir. Tetapi barang jadi, bukan barang yang akan diproduksi kembali, dan bukan barang yang akan ditingkatkan nilainya kembali. Tetapi barang yang langsung diproduksi barang akhir. Nah, mengapa bahan mentah tidak termasuk dalam perhitungan GDP? Karena jika bahan mentah yang dihitung dalam GDP, akan terjadi double counting atau perhitungan ganda. Next.
Untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda, tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menghitung nilai akhir atau final goods, adalah nilai barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen terakhir. Yang kedua, menghitung nilai tambah atau value added, adalah nilai tambah merupakan selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Sehingga besarnya nilai GDP dengan menghitung dari nilai akhir atau nilai tambah akan menghasilkan nilai yang sama. Secara matematis, rumus pendekatan produksi sebagai berikut. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN. Yang dimana Y-nya itu pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, Q1 jenis barang ke-1, dan PN harga barang ke N, QN jenis barang ke N. Next. Contoh pertama. Ketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara ABC pada tahun 2016 sebagai berikut. Nama barang kain batik, harga barang 250.000, jumlah barang 20.000. Satu, harga barang 350.000, jumlah barang 5.000. Beras, harga barang 100.000, jumlah barang 100.000. Berapa besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi? Diketahui P1 250.000, P2 350.000, P3 100.000, Q1 20.000, Q2 5.000, dan Q3 100.000. Ditanya Y. Jadi, Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3. Dan masuklah yang diketahui tersebut ke dalam rumus. Dan hasil terakhirnya 16.750.000. 750 juta. Next. Contoh kedua. Tabel 2.1, nilai tambah dalam produksi 1 galon bensin atau angka hipotesis. Dapat diketahui bahwa untuk menghasilkan 1 galon melalui 4 proses, yaitu dari pengeboran minyak, penyulingan, pengiriman, dan penjualan eceran. Diasumsikan bahwa output setiap proses merupakan input bagi proses berikutnya. Pengeboran minyak, nilai jual 50.000, nilai tambah 50.000. Penyulingan, nilai jual 65.000, nilai tambah 65.000 dikurang 50.000 sama dengan 15.000. Pengiriman, nilai jual 80.000, nilai tambah 80 dikurang 65.000 sama dengan 15.000. Penjualan eceran, nilai jual 100.000, nilai tambah 100 dikurang 80.000 sama dengan 20.000. Jadi total nilai tambahnya setelah kita jumlahkan adalah 100.000. Yang dimana nilai barang akhir sama besarnya dengan nilai tambah dari setiap proses. Next. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi selama satu periode dijumlahkan untuk menjadi pendapatan nasional. Faktor produksi tersebut mencakup 1. Tenaga kerja, mendapat gaji dan upah. Yang kedua, pemilik modal, mendapat bunga. Yang ketiga, sewa, mendapat tanah. Yang keempat, keahlian atau kewirausahaan, memperoleh laba. Besarnya pendekatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan persamaan rumus berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Next. Contoh, diketahui data pendapatan nasional. Bunga modal 2 juta, laba usaha 3 juta, konsumsi pemerintah 3 juta, investasi 2 juta, gaji karyawan 500.000, sewa tanah 1.500.000, ekspor 7 juta, impor 5 juta. Berapakah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan?
Jadi, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y sama dengan 1.500.000 ditambah 500.000 ditambah 2 juta ditambah 3 juta, dan Y sama dengan 7 juta. Next. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dengan metode ini maka dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran masyarakat dari tiap-tiap rumah tangga yang ada. Dengan metode ini, pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tersebut terhadap barang dan jasa yang diproduksi suatu negara atau domestik dihitung sebagai GDP. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung pengeluaran adalah yang pertama, rumah tangga konsumen, yang dilakukan berupa pembelian barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan biasa disebut dengan konsumsi atau C. Yang kedua, rumah tangga produsen atau konsumen, yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lebih lanjut atau yang diistilahkan dengan investasi. Next. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau G. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran konsumsi pemerintah, misalnya pembayaran gaji pegawai dan pembelian alat-alat kantor. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk investasi, misalnya pembuatan jalan, saluran irigasi, pelabuhan, dan lain-lain. Yang keempat, rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih. Pengeluaran rumah tangga ini merupakan selisih dari nilai ekspor terhadap nilai impor yang dilakukan oleh suatu negara dalam kegiatan perdagangan nasional. Next. Sehingga diperoleh rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. Yang dimana Y sama dengan pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi rumah tangga, I investment investasi, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X itu ekspor dan M itu impor. Contoh soalnya, pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. Upah dan gaji sama dengan 14 juta, sewa tanah 7.250.000, konsumsi 18 juta, investasi 4.500.000, ekspor 12.500.000. Tentukanlah nilai pendapatan nasionalnya. Diketahui C-nya itu 18 juta, I-nya 4.500.000, G-nya itu 14 juta, X-nya 12.500.000, M-nya 7.250.000. Dan dimasuki ke rumus Y sama dengan C ditambah Q M, dan Y sama dengan 39.750. Sorry. Y sama dengan 39.750. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi, dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara bisa dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia.
Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Pendapatan masyarakat tinggi, maka pendapatan nasionalnya pun akan tinggi. Pendapatan masyarakat yang memiliki keahlian dan yang tidak memiliki keahlian pasti berbeda. Contohnya, jika di negara-negara maju, mengapa pendapatan nasionalnya bisa tinggi? Karena mayoritas masyarakatnya memiliki pendidikan dan pendapatan yang tinggi, serta memiliki keahlian. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Mengapa bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Karena dengan memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut mampu melakukan ekspor sehingga akan memperoleh keuntungan yang banyak. Yang ketiga, ketersediaan modal. Suatu negara memiliki modal besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan produksi, dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan lebih tinggi. Lanjut ke Pipit. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. GDP nominal dan GDP real. Pada tabel di bawah ini akan diuraikan perbedaan GDP nominal dan GDP real. Perlu kita ketahui bahwa pengertian GDP nominal merupakan GDP yang mengukur nilai output yang dihasilkan berdasarkan harga-harga yang berlaku pada waktu output tersebut diproduksi. Kemudian, pengertian GDP real merupakan GDP yang mengukur nilai output yang dihasilkan pada suatu waktu dengan berdasarkan pada harga-harga tahun berdasar tertentu atau harga konstan. Kemudian di sini ada tabel yang menguraikan perbedaan GDP nominal dan GDP real. Perbedaannya yang pertama pada tahun 2000 harga jeruk 1000, kemudian kuantitas jeruknya 100, harga mangga 500, kuantitas mangga 150 buah. Jadi GDP nominalnya yaitu 175.000 dan GDP real berdasarkan tahun 2000 yaitu 175.000. Kemudian pada tahun 2001 harga jeruk Rp 2.000. Kemudian kuantitas jeruk 150, harga mangga Rp 1.000, kuantitas mangga 200. GDP nominalnya di situ yaitu 500.000. Kemudian GDP real berdasarkan tahun 2000 yaitu 250.000. Pada tahun 2002 harga jeruk Rp 3.000, kuantitas jeruk 200, harga mangga 1.500, kuantitas mangga 250. Jadi GDP nominalnya 975.000 dan GDP real 325.000. Next. Perhitungan GDP dan indeks harga konsumen. Selain ada GDP nominal dan GDP real, ada pula GDP deflator. GDP deflator berguna untuk mengukur tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga-harga di tahun pokok. GDP deflator sendiri memiliki arti sebuah ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan GDP nominal terhadap GDP real dikalikan 100 atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu GDP deflator sama dengan GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. GDP deflator merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh para ekonom untuk mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Indeks harga konsumen atau Customer Price Index, CPI, merupakan suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen. Perhitungan CPI selalu digunakan untuk menghitung laju inflasi. Dalam hal ini, laju inflasi merupakan perubahan presentasi dalam indeks harga konsumen dan dari jangka waktu yang sebelumnya. Next. Keterbatasan konsep GDP.
Umumnya, peningkatan GDP selalu dianggap baik, namun ada beberapa masalah yang muncul bila menggunakan GDP sebagai pengukur tingkat kesejahteraan. Adanya masalah-masalah yang tidak dapat diperhitungkan di dalam konsep GDP sebagai ukuran kesejahteraan menjadi keterbatasan dalam konsep tersebut. Next. GDP dan kesejahteraan sosial. GDP yang disebut sebagai ukuran tunggal yang paling baik dari suatu kesejahteraan masyarakat. GDP bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna. Bila terjadi peningkatan pada GDP, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap orang lebih bahagia karena tidak menghitung waktu santai. Sehingga adanya peningkatan output tiap orang yang mengalami kerugian akibat berkurangnya waktu santai mereka. GDP juga tidak memasukkan nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar. Perawatan anak yang disediakan oleh pusat perawatan termasuk dalam GDP, tapi perawatan anak yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah tidak termasuk dalam bagian dari GDP. Next. GDP juga tidak memasukkan kualitas polusi dan distribusi pendapatan. Jika pemerintah tidak memperhatikan lingkungan, maka GDP akan meningkat. Tapi memungkinkan kesejahteraan masyarakat akan menurun dan penurunan kualitas lingkungan akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Sedangkan untuk distribusi pendapatan GDP tidak memperdulikan kesetaraan. Hal ini bila kita andaikan di mana ada 100 orang memiliki pendapatan setahun 5 juta, maka GDP akan bernilai 500 juta dan GDP tiap orang sebesar 5 juta. Tapi berbeda dengan masyarakat yang di mana 10 orang yang berpenghasilan 500 juta dan 90 orang tidak berpenghasilan. Demikian kepada Hikmah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pipit. Selanjutnya, materi tentang terdapatnya the underground economy, yaitu kegiatan ekonomi bawah tanah. The underground economy merupakan bagian dari perekonomian di mana transaksi berlangsung, tapi pendapatan yang dihasilkan tersebut tidak dihitung di dalam GDP. Adanya underground terjadi karena banyaknya transaksi yang tidak dicatat atau dihilang dalam perhitungan GDP. Underground economy terbentuk karena adanya dorongan utama dari masyarakat untuk menggelakkan dari pajak sehingga ikut dalam perekonomian bawah tanah dan hilang dalam perhitungan GDP. GDP atau GNP per kapita. Perbedaan antara GDP dan GNP adalah perbedaannya dari konsep. Bila GDP menghitung pendapatan nasional berdasarkan konsep kewilayahan, sedangkan GNP berdasarkan konsep kewarganegaraan. GDP dan GNP terkadang diukur dalam bentuk GDP atau GNP per kapita, yang berarti GDP atau GNP negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Sehingga GDP atau GNP per kapita menjadi ukuran tentang kesejahteraan orang secara rata-rata yang lebih baik daripada GDP dan GNP total. Beberapa faktor yang diusulkan untuk menyesuaikan, pengganti, dan melengkapi konsep GDP dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kategori penyesuaian terhadap konsep GDP sebagai konsep ekonomi yang tradisional dengan memasukkan faktor lingkungan dan sosial. Indikator yang diusulkan antara lain seperti measure economy welfare, general progress in interaction, dan grand GDP. 2. Kategori yang mengganti indikator dalam GDP untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara berlangsung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar manusia seperti Human Development Index atau penaksiran terhadap kepuasan rata-rata seperti Happy Planet Index. Yang ketiga, kategori untuk melengkapi GDP dengan menambah informasi tentang lingkungan sosial.
Konsep GDP hijau atau Grand GDP. GDP hijau adalah sistem akuntansi yang dikembangkan dari sistem pendapatan nasional. Dalam GDP hijau berbeda dengan perhitungan GDP biasanya, karena memperhitungkan sumbangan sumber daya alam terhadap pembangunan dan biaya-biaya yang disebabkan oleh adanya polusi dan degradasi lingkungan. Dari segi metode perhitungan metode GDP hijau secara teori dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, GDP hijau diperhitungkan dengan deflasi lingkungan. Yang kedua, GDP hijau berdasarkan degradasi lingkungan. Yang ketiga, GDP diukur berdasarkan pengeluaran untuk perlindungan lingkungan. Secara umum, perhitungan GDP hijau sebagai berikut. GDP hijau sama dengan GDP depresi sumber daya alam dikurang biaya polusi. Perhitungan GDP Indonesia dengan metode produksi. Perhitungan GDP di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik untuk perhitungan GDP dengan menggunakan metode produksi kegiatan. Produksi ini dibagi menjadi 9 lapangan usaha yang meliputi yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang ke-9, jasa-jasa. Dan di sini tabel GDP Indonesia tahun 2000 sampai 2008 atas dasar harga konstan tahun 2000. Bisa dilihat. Baik, terima kasih. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 9. Jika ada pertanyaan, waktu dan kesempatan diberikan. Kepada penanya waktu diberikan. Ya, halo sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa kelebihan dan kelemahan dari pendekatan produksi itu sendiri? Terima kasih. Ya, Regina izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelebihan dari pendekatan produksi ini, kita dapat melihat sumbangan berbagai sektor ekonomi atau lapangan usaha dalam mewujudkan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara yang dicapai dengan nilai output yang dihasilkan. Sedangkan kelemahannya adalah sangat sulit untuk menentukan harga barang-barang dan adanya depresiasi atau penyusutan kualitas barang. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Sekarang kepada penanya berikutnya dipersilahkan. Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Sebutkan cara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Regina izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara untuk meningkatkan pendapatan nasional yang pertama, meningkatkan pembangunan di segala bidang, terutama bidang ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan sarana pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan perusahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan industri kecil dan rumah tangga. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Sekarang pertanyaan dari penanya yang lain dipersilakan. Saya dari kelompok 7 akan bertanya, apa perbedaan GDP nominal dan GDP real? Serta bagaimana perhitungan GDP dan indeks harga konsumen? Oke, Pipit izin menjawab. Perbedaan GDP nominal dan GDP real yaitu GDP nominal merupakan GDP yang mengukir nilai output
yang dihasilkan berdasarkan harga-harga yang berlaku pada waktu output tersebut diproduksi. Kemudian, kita dapat mengetahui bahwa untuk mengukur GDP real, sangat diperlukan tahun dasar dan tahun dasar tersebut sebagai bobot. Prosedur tersebut merupakan prosedur bobot tetap karena bobot yang digunakan berupa harga yang sama pada semua tahun atau harga yang berlaku pada tahun dasar. Kemudian GDP real merupakan GDP yang mengukur nilai output yang dihasilkan pada suatu waktu dan berdasarkan pada harga-harga tahun dasar tersebut atau harga konstan. Kemudian perhitungan GDP dan indeks harga konsumen, yaitu dengan cara GDP deflator dengan tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan GDP nominal terhadap GDP real dikalikan 100 atau dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu GDP deflator sama dengan GDP nominal dibagi GDP real kali 100. Demikian, terima kasih pertanyaan dari kelompok 7. Kemudian kepada penanya berikutnya waktu dipersilahkan. Saya dari kelompok 4 akan bertanya, apa perbedaan GDP dan GNP? Baik, terima kasih pertanyaannya. Perbedaan GDP dan GNP yaitu GDP menghitung pendapat nasional berdasarkan konsep kewilayahan, sedangkan GNP berdasarkan konsep kewarganegaraan. Demikianlah pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain ke dalam diskusi kami. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.